Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Alhamdulillah, insya Allah kita akan melanjutkan lagi pembacaan buku kita, yakni buku Li'anakallah yang dikarang oleh Syekh Ali bin Jabir Al-Faifi, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas asma Allah Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Allah tidak memberikan petunjuk karena Anda adalah Fulan bin Fulan, tetapi karena Dia menghendaki untuk memberikan petunjuk kepada Anda. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat 142. Ini ada sebuah komik. Rumah yang kemarin model lama, perkarangnya sempit, harganya agak mahal, namun dekat dengan masjid dan lingkungannya bagus. Sedang rumah yang ini model baru, luas, harganya murah. Sayang lingkungannya kurang bagus. Yang mana ya yang akan aku bayar? Ya Allah, aku harus segera memutuskan. Apakah Anda sedang dikuasai kebingungan? Apakah Anda merasa bahwa akal Anda tidak mampu menentukan mana yang benar dan mana yang salah untuk Anda? Pernahkah Anda ditawari dua pekerjaan di mana Anda tidak tahu mana yang cocok untuk Anda? Apakah Anda bingung dalam menjatuhkan pilihan di antara dua pemudi? Mana yang akan Anda nikahi? Karena masing-masing memiliki berbagai kelebihan yang cocok dengan selera Anda. Jika demikian, hendaknya Anda bersiap-siap menyongsong masa baru bersama nama Allah Al-Hadi yang Maha Pemberi Petunjuk. Anda perlu mengenal nama yang agung ini agar memperoleh petunjuk dari Al-Hadi untuk menghentikan gerak maju pasukan kebingungan. Dia akan menunjuki Anda kepada jalan yang lurus. Kehangatan. Hidayah, akar bahasanya menunjukkan makna mail, kemiringan atau kecondongan. Seakan-akan hidayah adalah kecondongan dari kesalahan menuju kebenaran, dari kesesatan menuju jalan yang benar, dan dari tempat yang membingungkan menuju jalan yang lurus. Lagi lempang. Allah yang membimbing Anda, yang membelokkan langkah dari kesesatan menuju jalan yang benar, dari jalan yang bengkok menuju jalan yang lebih lurus. Sebagaimana Allah memberikan petunjuknya, Dia juga menunjukkan berbagai hal kepada Anda. Sebab Dia mengantarkan berbagai hal yang akan menopang kehidupan Anda. Dia menyampaikan air ke bumi yang Anda diami, menyampaikan berbagai bahan makanan ke tempat yang Anda tinggali, dan menyampaikan udara ke dalam dua paru-paru Anda. Dia menunjuki makhluknya berbagai petunjuk sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Petunjuk bagi orang buta adalah tidak tersesat di jalanan. Petunjuk bagi orang yang tuli adalah memahami apa yang dikatakan kepadanya. Petunjuk bagi orang yang lemah adalah bisa sampai kepada apa yang dia cari. Petunjuk bagi anak kecil adalah dijauhkan dari apa yang membahayakannya. Petunjuk bagi binatang ternak adalah dia melengkapinya dengan insting yang bisa menopang kehidupannya, sehingga ia bisa tahu apa yang ia butuhkan, lalu mendatanginya. Tahu apa yang merugikannya, lalu menjauhinya, dan tahu bahaya yang mengancamnya, lalu melawannya. Dia menunjuki orang yang tersesat di padang mahsyara. Dia menunjuki seorang qori letak ayat-ayat tertentu di mushaf. Dia menunjuki seorang penemu untuk membuat inovasi baru. Dia menunjuki seorang mujtahid kepada dalil-dalil masalah. Dia menunjuki para dai sebagai uslub yang lebih selamat. Dia menunjuki seorang ayah cara yang paling jitu saat menasehati anaknya. Sebagaimana Allah memberikan petunjuknya, Dia juga menunjukkan berbagai hal kepada Anda yang akan menopang kehidupan Anda. Bukan suatu kebetulan, Allah memberikan petunjuknya melalui sesuatu yang Anda kira suatu kebetulan. Misalnya, Dia memberikan petunjuknya melalui ayat tertentu yang Anda dengar dalam sholat, melalui sebuah mimpi, atau melalui nasihat yang bersifat sambil lalu.
Juga melalui penggalan kalimat yang terlihat oleh kedua mata Anda yang tertulis pada sebuah buku, melalui perenungan, melalui lintasan pikiran yang belum pernah terbesit sebelumnya, melalui situasi yang memaksa Anda kembali kepada jalan yang lurus, melalui rasa takut, melalui perasaan cinta, atau melalui kematian. Adapun mendengarkan Al-Quran, ia adalah pokok dari hidayah dan merupakan faktor terbesar yang dijadikan Allah sebagai sebab untuk mendapatkan hidayah bagi para hambanya. Semua sebab hidayah dan kebenaran termasuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang lebih lurus ya. Al-Isra ayat 9. Oleh karena itu, orang yang mengetahui dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran mustahil dia mengalami penyimpangan, penyelewengan, atau berbalik ke belakang. Kisah Islamnya Umar bin Khattab begitu terkenal. Dia memasuki rumah saudarinya, sementara segala keburukan yang sebelumnya menyelimuti pikirannya hilang sirna setelah dia membaca sebuah lembaran yang dipegang oleh saudarinya yang berisi awalan surat Toha. Setelah itu, hatinya bersujud di dalam mihrab keimanan dan tidak bangkit lagi sampai wafat. Apakah kegerangan, perasaan yang dia rasakan, keyakinan apa yang hinggap di hatinya pada saat itu? Betapa banyak kandungan hidayah dalam Al-Quran yang tidak kita indahkan perenungannya. Betapa banyak arahan-arahan di dalamnya yang mana hati kita terkunci darinya. Mendengarkan Al-Quran merupakan pokok dari hidayah dan faktor terbesar yang dijadikan Allah sebagai sebab untuk mendapatkan hidayah kepada para hambanya. Karena itu, orang yang mengetahui dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, mustahil dia tertimpa penyimpangan, penyelewengan, atau berbalik ke belakang. La wala. Salah satu contoh bentuk hidayah adalah ketika Anda bermimpi tentang sesuatu yang menjadi obat bagi Anda, atau memperingatkan Anda, atau mengarahkan Anda. Diceritakan ada seseorang yang menderita sakit, lalu dia bermimpi dalam tidurnya bahwa obatnya adalah dalam ayat la wala, tidak dan tidak pula. Kemudian dia pergi menemui seorang syekh lalu menanyakan kepadanya. Syekh itu menjawab, "Saya tidak tahu, tetapi sebentar, setiap 2 hari aku mengkhatamkan Al-Quran." Syekh itu menangguhkan jawabannya seraya berkata, "Barangkali aku akan menemukan sesuatu dalam Al-Quran sehingga aku bisa menakmilkan mimpimu." Setelah berlalu 2 hari, orang itu mendatangi lagi syekh tersebut. Syekh itu berkata kepadanya, "Obat bagi kesembuhanmu ada dalam minyak zaitun." Allah SWT berfirman, "Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u." Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya hampir hampir menerangi. Inilah hidayah dalam bentuk mimpi. Jadi ini ya, ada kata la titik-titik wala gitu kan. Jadi bentuk hidayah yang serupa dengan hidayah mimpi ini adalah sesuatu yang di dalamnya terkandung makna perolehan petunjuk melalui keserupaan terhadap sesuatu yang diserupai. Misalnya mencari kesembuhan dengan berbagai amal ketaatan yang memiliki sifat yang mirip dengan kondisi penyakitnya. Seorang laki-laki datang kepada salah seorang ulama. Dia mengeluhkan penyakit busung air yang dideritanya, yaitu sejenis penyakit yang menyebabkan berkumpulnya berbagai cairan dalam tubuh seseorang yang terkadang bisa menyebabkan kematian. Ulama itu menasihatinya agar dia menggali sebuah sumur lalu mewakafkan sumur itu. Maka orang itu pun membuat sebuah sumur dan mewakafkannya. Kemudian tak berapa lama, dia sembuh dengan izin Allah. Ulama ini melihat adanya kemiripan antara tertahannya cairan dalam tubuh dengan tertahannya air di tanah, sehingga dia menganggap bahwa ketaatan ini membuat sumur merupakan hal yang serupa dengan kondisi penyakitnya, dan kesembuhan barangkali ada di dalamnya. Salah seorang temanku bercerita bahwa dia pernah menabrak keponakan perempuannya yang berusia 2 tahun dengan mobil jeepnya. Saat dia hendak pergi untuk menunaikan sholat tanpa menyadarinya, kemudian ayah anak tersebut segera melarikan anak perempuannya ke rumah sakit. Sementara tanda-tanda kedekatnya kematian tampak pada kedua mata anak tersebut.
Para dokter memberitahu ayahnya bahwa persentase kemungkinan meninggal adalah 80%. Kemudian saudara sepupu mereka menelepon teman saya itu, menanyakan kondisi anak tersebut. Lalu dia menasihati teman saya agar segera mau menyembelih seekor domba dan menyedekahkan dagingnya dengan niat kesembuhan. Maka dikerjakanlah apa yang dinasihatkan oleh sepupunya. Belum sampai masuk waktu subuh, anak itu sudah dikeluarkan dari ruang perawatan intensif ICU. Allah menunjukkan saudara sepupunya kepada kesesuaian antara daging yang disedekahkan dengan daging anak yang terkoyak itu. Uh, Maka kesembuhan dari Allah lebih benar daripada ramalan para dokter. Adapun hidayah melalui nasihat sambil lalu, misalnya pun ada kisah seorang penyanyi yang memiliki suara bagus. Suatu ketika ada seorang soleh menghampirinya lalu berkata kepadanya, "Betapa bagus suaramu. Duhai seandainya suara itu untuk melantunkan Al-Quran, maka sejak itu si penyanyi bertobat." Adapun hidayah melalui nasihat, maka ia lebih luas dan jelas dibanding contoh yang baru saja kita angkat. Terkadang pula dia memberikan petunjuknya melalui perenungan. Salah satu contoh paling jelas dari hidayah jenis ini adalah kisah Ibrahim alaihissalam. Ketika pada suatu malam yang diliputi kegelapan, dia melihat sebuah bintang. Kisah yang sangat terkenal. Dalam hal ini, perenungan terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam semesta menyebabkan Ibrahim alaihissalam memperoleh hidayah dan keyakinan. Al-hidayatu hiyal ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa isarihi ala ghairihi. Fal muhtadi huwal amilu bil haqqil muridu lahu. Hidayah yaitu mengetahui kebenaran disertai niat untuk mengetahuinya dan mengutamakannya daripada yang lainnya. Sehingga orang yang diberi hidayah adalah orang yang melakukan kebenaran dan menginginkannya. Ibnu Qayyim Miftah dari As-Sa'dah. Obor dari cahaya. Allah melihat dari ketinggiannya orang-orang yang tersesat. Dia melihat bukit-bukit tempat orang-orang tersesat berada. Kemudian melihat sekeliling jiwa mereka. Dia lalu menyalakan untuk mereka obor dari cahayanya di malam hari. Maka dengan obor itu mereka bisa melihat jalan hingga akhirnya mereka sampai ke jalan yang sebenarnya. Dia tidak menunjuki Anda karena Anda adalah fulan bin fulan, tetapi karena memang dia menghendaki untuk menunjuki Anda. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat 142. Maka dengan memperbaiki hati Anda, hadapkanlah ia kepada kehendak yang amat berharga itu. Terkadang dia menunjuki Anda, tetapi kemudian Anda tidak melakukan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan hidayah tersebut, tidak mensyukurinya, dan tidak pula beramal sesuai dengannya, sehingga dia menarik lagi hidayah itu dari Anda. Misalnya, seorang lelaki yang diberi oleh Allah pengetahuan tentang isi Alkitab yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Kemudian dia melepaskan diri pada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Terkadang dia menunjuki Anda, tetapi kemudian Anda tidak melakukan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan hidayah tersebut. Tidak mensyukuri dan tidak pula beramal sesuai dengannya, sehingga dia menarik lagi hidayah itu dari Anda. Wah, ini kaidah yang sangat bagus ya. Terkadang dia menunjuki Anda, tetapi kemudian Anda tidak melakukan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan hidayah tersebut. Tidak mensyukurinya dan tidak pula beramal sesuai dengannya, sehingga dia menarik lagi hidayah itu dari Anda. Terkadang pula dia menunjuki Anda, lalu Anda mensyukurinya dan beramal sesuai dengan hidayah itu, sehingga Allah mengaruniakan hidayah lainnya. Kemudian Anda mensyukurinya lagi dan beramal sesuai dengannya, atas dia menganugerahkan hidayah ketiga, keempat, dan seterusnya, serta menjadikan kehidupan Anda penuh dengan hidayah yang saling menguatkan. Lihatlah para pemuda Kahfi. Allah memberi petunjuk kepada mereka dengan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memberikan petunjuk lainnya dengan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bersabar di atas keimanan mereka. Lalu dia menunjukkan kepada mereka jalan keselamatan. Lantas Allah menunjuki mereka
dengan menyiapkan bagi mereka kondisi yang akan menyelamatkan mereka, yaitu menidurkan mereka di dalam gua selama bertahun-tahun. Allah berfirman tentang mereka, "Fadarbana ala azanihim fil kahfi sinina adada." Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Al-Kahfi ayat 11. Kompas yang hilang. Di tengah padang Sahara yang gelap gulita, Anda tidak tahu ke arah mana menghadap. Ketidaktahuan seperti ini berarti kematian yang tak terelakkan. Apalagi Anda sudah tidak memiliki bekal dan kendaraan. Tiba-tiba Anda merasakan bisikan yang terus-menerus memerintah supaya mengarah ke satu arah tertentu. Anda tidak paham ilmu perbintangan untuk menentukan arah. Kompas yang Anda miliki pun hilang, sementara teman-teman Anda telah jauh mendahului. Kemudian Anda berpaling ke arah sebagaimana bisikan itu. Setelah sekian lama Anda dipermainkan oleh hamparan pasir demi hamparan pasir, tiba-tiba kedua mata Anda menatap seberkas cahaya itu. Itulah mereka, teman-teman Anda di depan sana. Nyaris di titik akhir kehidupan, mereka sedang menanti Anda dengan penuh harap. Sekarang ceritakan kepadaku tentang perasaan seperti itu. Persamaan apa yang membuatnya muncul pada saat seperti itu? Mengapa ia muncul? Bagaimana ia bisa sampai sedetail ini? Pada saat itu Allah melihat ketakutan yang menggoncang hati Anda, mendengar getaran hati Anda yang berdebar-debar, dan mengetahui bayangan kematian di dalam hati Anda. Kemudian Dia mengizinkan kilatan cahaya dalam hati Anda menyala, agar Anda meyakini jalan yang harus dilalui. Lalu Anda bisa sampai dengan selamat. Jangan terpancang dengan kata per kata pengalaman di atas, karena terkadang Anda tidak mengalami yang seperti itu. Akan tetapi, tak dapat dielakkan. Anda tak tahu orang yang Anda kenal pasti pernah mengalami situasi yang mirip dengan situasi di atas. Pertanyaan pentingnya adalah, siapa yang memberikan petunjuk pada hati yang sedang kacau, yang tengah membutuhkan selintas harapan semacam itu? Dialah Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Tatkala pandangan penjagaan telah mengawasimu, maka tidurlah dengan nyenyak, karena dalam semua kejadian ada perlindungan. Tatkala kapal Anda diombang-ambingkan oleh ombak, Dia memerintahkan angin berhembus dari arah utara karena pulau keselamatan ada di sebelah selatan Anda. Seandainya bukan karena angin yang ditakdirkan oleh Al-Hadi yang maha memberi petunjuk tersebut, niscaya layar kapal Anda akan tercerai-berai. Suatu saat, Ibnu Taimiyah keluar dari rumah, sementara kapalnya telah dipenuhi oleh berbagai pendapat seputar tafsir tentang suatu ayat. Sementara kepalanya telah dipenuhi oleh berbagai pendapat seputar tafsir tentang suatu ayat. Dia juga telah membacanya sebanyak puluhan kali, akan tetapi semua tafsir itu belum membebaskannya dari hiruk-pikuk keraguan. Lantas dia melumuri wajahnya dengan debu dan menangisi. Seraya mengucapkan, "Wahai yang mengajari Daud, ajarilah aku. Wahai yang memahamkan Sulaiman, pahamkanlah aku." Kemudian dia kembali dalam keadaan sudah bisa menetapkan pendapat yang rojih dalam pikirannya dengan cahaya hidayah Rabbaniyah. Jika tidak ada pertolongan Allah kepada pemuda ini, niscaya perkara pertama yang membinasakannya adalah ijtihadnya sendiri. Kemudian dia memberinya petunjuk. Hidayahnya tidak dikhususkan kepada manusia, akan tetapi dia juga menunjuki semua makhluknya. Allah berfirman, "Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Musa berkata, "Rob kami ialah Rob yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk." Toha ayat 50. Syekh Muhammad Rotib An-Nabulsi menggambarkan sebagai penunjuk pada makhluk selain manusia. Dia berkata, ikan salmon berenang dari pantai Samudra Atlantik menuju hulu sungai di Amerika untuk meletakkan telur-telurnya di sana, lalu kembali ke lautan. Setelah beberapa bulan, muncullah ikan-ikan salmon muda yang berenang menuju tempat-tempat induknya, berjarak ratusan kilometer. Ikan-ikan muda itu tidak tersesat jalannya. Siapa yang menunjukkan berenang melalui jalannya? Dialah Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Hingga ikan salmon, seseorang memperhatikan seekor landak yang sedang memakan bangkai ular. Kemudian landak itu mendatangi sebuah tumbuhan. Lalu ia memakan daun tumbuhan itu. Tatkala landak memakan bangkai ular lagi,
dan hendak memakan daun tumbuhan itu, orang tersebut merasa penasaran, kemudian ingin tahu rahasia tumbuhan itu, lalu mencabutnya. Ketika landak itu hendak memakan daun tersebut, ia pun tidak menemukannya, sehingga beberapa saat kemudian matilah landak tersebut. Siapa yang memberikan petunjuk kepada landak ini bahwa tumbuhan itu mengandung zat anti racun yang ada dalam tubuh ular? Dialah Allah Azza wa Jalla. Seekor serigala menyerang seekor kijang. Kijang pun segera menundukkan kepalanya untuk menunduk leher serigala dengan tanduknya. Siapa yang mengajari kijang itu bahwa di atas kepalanya ada pisau yang tajam? Siapa pula yang menjadikannya tahu bahwa dengan perbuatannya itu ia akan selamat? Dialah Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Saat masih kecil, saya melihat kucing yang kami pelihara bersama anak-anaknya yang baru saja terlahir. Anak-anak kucing itu merayap pelan menuju induknya dalam keadaan tidak bisa melihat. Kemudian mereka meletakkan kepala mereka di dekat perut induknya. Mereka mencari-cari dengan mulutnya sampai menemukan puting sang induk, lalu mereka mulai menghisap susu darinya. Siapa yang memberitahu makhluk-makhluk tanpa pengalaman dan pengetahuan sama sekali ini bahwa dengan gerakannya yang seperti itu mereka akan hidup, dan jika tidak bergerak maka mereka akan mati? Dialah Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Jika hanya sekadar berilmu tentang kebenaran tanpa mengamalkannya, maka yang seperti itu belum mendapatkan hidayah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rawa kemaksiatan. Salah satu petunjuknya yang terbesar adalah dia mengembalikan makhluknya kepadanya, menunjuki orang-orang yang tersesat kepadanya, dan membukakan pintu taubat kepada siapa saja yang jiwanya layu karena diterpa dengan banyak dosa. Ada seseorang yang keluar di tengah kegelapan malam untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, Raja dari segala raja. Semua anggota tubuhnya ingin cepat-cepat sampai kepada genangan kemaksiatan. Akan tetapi pada saat yang menentukan itu, Allah memerintahkan hidayah agar sampai ke hatinya sebelum orang itu sampai ke rawa kemaksiatan. Tiba-tiba saja, semua mimpi hitamnya yang telah dia rencanakan hancur berantakan. Angin kencang yang angin kencang yang mengerikan membuatnya gemetar. Semua yang ada di sekelilingnya berterbangan. Dia merasa ada serangan mendadak di halamannya. Dia pun menoleh ke arah yang lain, yang bukan arah kemaksiatan, arah yang di antara belokan-belokannya tampak menara masjid. Maka sejak saat itu, dia mulai masa yang terang bersama Al-Hadi. Kertas. Jika Allah menghendaki untuk memberi Anda petunjuk, maka bisa jadi dia akan menjadikan secarik kertas yang tergeletak di atas tanah mengembalikan Anda kepadanya. Disebutkan bahwa seorang laki-laki sedang berjalan terhuyung-huyung karena mabuk di lorong-lorong kotanya. Lalu kedua matanya yang layu karena khamar melihat secarik kertas tergeletak. Pada kertas itu tertulis nama Allah. Hatinya merasa senang sekaligus sedih. Kemudian berkata, nama Allah tergeletak di atas tanah. Lantas dipungutlah kertas itu dan dibawanya pulang ke rumah. Dia membersihkannya, memberinya minyak wangi, menciumnya, dan menyimpannya. Kemudian ketika tidur, dia mendengar suara yang memanggilnya dengan mengatakan, kamu telah meninggikan namaku. Demi kemuliaanku, aku benar-benar akan meninggikan namamu. Laki-laki itu pun terbangun, sudah dalam keadaan diliputi petunjuk yang memenuhi hatinya. Kemudian dia berubah dari seseorang laki-laki yang tidak memiliki tujuan dalam hidup ini menjadi seorang laki-laki soleh yang terkenal dalam sejarah. Jika dia menghendaki memberi Anda petunjuk, maka dia akan mendengarkan kepada Anda suara bertakwa kepada Allah. Lalu hati Anda akan bangkit seketika. Inilah kisah salah seorang dari 3 orang yang terjebak di dalam gua. Sebagaimana diceritakan dalam kisah yang terkenal oleh Nabi SAW, salah seorang pemuda itu telah mempersiapkan diri dalam waktu yang lama untuk berbuat mesum dengan seorang wanita sepupunya. Akhirnya, wanita itu digiring oleh suatu tuntunan kebutuhan sehingga sampai kepadanya. Lalu dia hendak merampas keperawanan si wanita. Sesaat sebelum dia memulai keinginan buruknya, tiba-tiba wanita itu berkata, takutlah kepada Allah, jangan sekali-kali Anda merobek segel kecuali dengan haknya. Maka laki-laki itu menjadi takut. Kalimat takutlah kepada Allah telah membinasakan semua syahwat yang ada di dalam hatinya. Ini sudah kita bahas juga ya. Tali keselamatan. Anda berada di dalam kubangan lupa.
maka dia mengingatkan Anda dengannya. Anda berada di dalam ladang kemaksiatan, maka dia menyadarkan Anda. Anda berada di dalam kubangan yang kotor, maka dia membersihkan Anda. Anda tercebur ke dalam sumur, maka dia mengulurkan tali kepada Anda. Dia memberikan petunjuknya melalui cinta yang membanjiri hati, atau melalui rasa takut menggoncang ketenangan, atau melalui penyakit yang menundukkan kesombongan, atau melalui kebutuhan yang menjadikan Anda merasa rendah, atau melalui kemiskinan yang memberatkan punggung, atau melalui kelaparan yang menyiksa jiwa. Dia mengembalikan Anda kepadanya menuju jalan yang penuh cahaya. Dia menjadikan Anda termasuk orang-orang yang mencari masjid setelah Anda hanya melihatnya dari kejauhan. Saat hidayah belum lama mendatangi Anda, dia mengajari tangan Anda bagaimana memegang mushaf setelah bertahun-tahun lamanya Anda meninggalkan dan berpaling darinya. Dia menyegarkan lisan Anda dengan zikir kepadanya. Setelah sekian lama Anda mendendangkan lagu-lagu tidak bermakna. Anda keluar dari rumah dengan niat akan menuju ke salah satu masjid, namun tiba-tiba Anda berbelok ke jalan menuju masjid lainnya. Selesai sholat, Anda mendengar kalimat yang dilontarkan seorang dai yang mengubah sesuatu yang sudah mapan di dalam lubuk hati. Dia mengubah metode Anda atau bahkan jalan Anda. Seorang hamba yang memiliki jiwa yang tajam akan bisa menemukan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa alam semesta diatur olehnya. Allah Subhanahu wa taala terkadang menunjukinya melalui sesuatu yang ada di dalam ciptaannya. Terkadang pula dia menyesatkannya. Kita berlindung kepada Allah, dengan apa saja yang ada di dalam ciptaannya. Sedangkan Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang yang menutup hatinya dari petunjuk dan agama yang hak. Jika demikian, sia-sialah kehidupan ini jika hidayah dari sisinya tidak menghampiri Anda. Saya teringat kesamaan padang pasir yang menyesatkan dengan orang yang sombong dari zikir. Keterasingan kita dari jalannya, dari masjid, dari Allahu Akbar, dari Allahumma antas salam wa minkas salam, lebih mengerikan daripada ketersesatan di padang Sahara. Jika demikian, kita berada dalam keterasingan yang lebih parah daripada keterasingan seekor burung yang kehilangan kawanannya pada musim dingin. Maka sudah bisa dipastikan salju akan menelan impian-impiannya yang terbang berputar-putar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami petunjuk dari sisimu yang akan mengeluarkan kami dari padang Sahara kesesatan, petunjuk yang menyampaikan kami kepadamu, petunjuk yang dengannya akan memasukkan kami ke dalam jannah yang seluas langit dan bumi. Hidayah ada dua macam. Yang pertama adalah hidayah umum, yaitu hidayah kepada Islam dan iman. Inilah keadaan orang-orang beriman. Yang kedua, hidayah terperinci, yaitu hidayah kepada perincian bagian-bagian dari iman dan Islam serta pertolongan untuk melaksanakannya. Hidayah kedua ini dibutuhkan oleh setiap orang yang beriman siang dan malam. Karena itu, Allah memerintahkan para hambanya pada setiap rakaat sholat untuk membaca tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ibnu Rajab Al-Hambali, Jami al-Ulum wal Hikam. Demikian alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Hadi. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya, dan semoga apa yang kita baca dan kita dengar ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.